Waktu kita sholat, kan ada bagian-bagian yang wajib banget, sama ada yang dianjurkan. Nah, kali ini kita akan bedah lebih dalam soal amalan-amalan yang dianjurkan itu. Hal-hal yang ternyata fungsinya adalah untuk memperindah dan menyempurnakan ibadah kita. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang menarik. Gimana kalau kita coba bayangin sholat itu bukan sekedar daftar aturan yang kaku, tapi sebuah entitas yang hidup, yang punya struktur, layaknya tubuh manusia. Nah, ini bakal jadi cara kita memandang sholat di sepanjang pembahasan kali ini. Menurut para ulama madhab Asy-Syafi'iyah, ada sebuah analogi yang keren banget buat bantu kita paham soal struktur sholat. Bayangin deh, sholat itu punya anatomi. Rukun itu kepalanya, syarat itu nyawanya, sunnah ab'ad itu anggota tubuhnya, dan sunnah hay'ah itu detail penampilannya, kayak rambut gitu. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Oke, sebelum kita ngomongin bagian-bagian yang sifatnya anjuran atau tambahan, kita harus paham dulu fondasinya. Ini adalah inti dari sholat, yaitu kepala dan nyawanya. Tanpa dua hal ini, sholat itu ya nggak ada. Jadi, apa bedanya rukun sama syarat? Gampangnya gini, rukun itu adalah semua gerakan dan ucapan inti yang kita lakukan di dalam sholat. Kalau satu aja ketinggalan, sholatnya batal, nggak sah. Persis kayak tubuh tanpa kepala. Nah, kalau syarat, itu adalah semua hal yang harus dipenuhi sebelum kita mulai sholat. Tanpa syarat, sholat kita itu kayak jasad yang utuh tapi nggak ada nyawanya. Jadi keduanya ini mutlak harus ada. Kalau intinya udah beres, sekarang kita naik level ke anggota tubuh sholat. Ini adalah kategori anjuran yang pertama. Dan ini bukan sembarang anjuran, ini komponen-komponen yang sangat penting. Namanya sunnah ab'ad. Kata ba'ad itu artinya bagian dari sesuatu. Nah, analoginya ini seperti tangan atau kaki. Seseorang kan bisa tetap hidup ya tanpa tangan. Tapi kita pasti setuju kalau dia dianggap nggak sempurna atau punya kekurangan. Begitu juga sholat. Kalau ada sunnah ab'ad yang terlewat, sholatnya tetap sah kok. Cuma jadi kurang sempurna. Terus, contohnya apa aja sih? Wah, ini adalah hal-hal yang sangat kita kenal. Misalnya, tasyahud awal di rokaat kedua. Atau doa kunut waktu sholat subuh, khususnya menurut pandangan Syafi'iyah. Dan juga syalawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Semua ini dianggap sebagai anggota tubuh yang penting dalam sholat kita. Lalu gimana kalau kita lupa ngerjain salah satunya? Tenang, ada cara buat menambalnya. Kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi atau sujud karena lupa sebelum salam. Dan yang menarik, anjuran untuk menambal ini, yaitu sujud sahwinya itu sendiri, hukumnya juga sunnah, bukan wajib. Oke, dari anggota tubuh yang vital, sekarang kita beralih ke kategori anjuran yang kedua. Kalau tadi itu penting banget, yang ini lebih ke detail-detail yang fungsinya kayak sentuhan estetika yang memperindah penampilan sholat kita. Ini dia sunnah hay'ah. Analoginya jelas banget, ini tuh kayak rambut di kepala. Orang yang kepalanya botak, kan nggak bisa kita sebut cacat atau sakit kan? Dia tetap manusia yang utuh dan sehat, hanya penampilannya saja yang beda. Nah, sama persis dengan sunnah hay'ah. Kalaupun terlewat, sama sekali nggak ada pengaruh ke sah atau tidaknya sholat, dan kita nggak perlu melakukan sujud sahwi. Kalau kita bandingkan langsung begini, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget kan? Sunnah ab'ad itu anggota tubuh yang vital. Kalau terlewat, dianjurkan untuk ditambal. Sebaliknya, sunnah hay'ah itu lebih ke fitur estetika. Kalau terlewat ya sudah, nggak ada masalah. Contohnya ada banyak sekali, dan ini adalah gerakan serta ucapan yang kita lakukan hampir di setiap sholat. Mulai dari mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas yang kiri, membaca doa istiftah, bilang amin setelah Al-Fatihah, sampai mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud, semua ini adalah sunnah hay'ah yang menyempurnakan bentuk sholat kita. Coba deh kita ambil satu contoh spesifik dari sunnah hay'ah ini buat lihat sesuatu yang menarik banget. Pertanyaannya sederhana aja, waktu kita bersedekap, tangan kita itu sebenarnya diletakkan di mana sih? Nah, ternyata jawabannya itu beda-beda loh, tergantung pandangan ulamanya. Mazhab Hanafi bilang sunnahnya di bawah pusar, Syafi'i bilang di antara pusar dan dada. Bahkan mazhab Maliki berpendapat kalau dalam sholat fardu, tangan itu dibiarkan lurus aja ke bawah. Ini bukan berarti ada yang salah atau benar ya, justru ini cerminan dari keragaman interpretasi yang semuanya valid dan punya dasar. Dan keragaman ini nggak cuma soal posisi tangan, ini juga berlaku buat banyak detail lainnya. Contohnya, bagaimana dan kapan persisnya kita harus menggerakkan jari telunjuk waktu tasyahud. Ini nunjukin bahwa di level detail penampilan atau sunnah hay'ah, ada ruang yang sangat luas untuk perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi setelah kita bedah satu persatu bagiannya, mari kita coba satukan lagi untuk melihat gambaran besarnya. Apa sih yang kita dapat dari semua ini? Ya, kita dapat sebuah tradisi ibadah yang hidup dan dinamis.
Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Sistem rukun, syarat, dan sunah-sunah ini menciptakan sebuah ibadah sholat yang intinya itu kokoh, bersatu, dan nggak bisa ditawar-tawar. Tapi di saat yang bersamaan, sholat itu jadi indah dan kaya, karena ada keragaman dalam detail-detailnya yang dianjurkan. Pada akhirnya, semua anatomi fisik sholat yang kita bahas ini tujuannya cuma satu. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i, tujuannya adalah untuk mencapai khusyuk, yaitu konsentrasi penuh, dan tadabur, artinya kita merenungkan setiap bacaan sambil berusaha mengosongkan hati kita dari segala urusan dunia. Sebagai penutup, mari kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita jadi lebih paham tentang setiap bagian dari sholat, mana kepalanya, mana nyawanya, mana anggota tubuhnya, bagaimana ya pemahaman itu mengubah cara kita memandang keseluruhan dari ibadah sholat itu sendiri?